Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teti Taryani dari SMK Negeri 1 Tasikmalaya akan menyampaikan pemecahan masalah pembelajaran siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11 Bisnis Digital 2 SMK Negeri 1 Tasikmalaya tahun pelajaran 2022-2023. Sumber rujukan permasalahan siswa saya ambil berdasarkan hasil asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen kognitif yang dilaksanakan pada awal pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11 Bisnis Digital 2 semester ganjil dengan materi teks prosedur yang dapat diakses setiap saat. Asesmen diagnostik non-kognitif dilaksanakan pada awal kegiatan pembelajaran untuk mengetahui situasi dan kondisi perasaan siswa pada saat itu, mengetahui cara belajar siswa saat itu, dan mengetahui bagaimana hal-hal positif dan negatif yang dirasakan siswa pada saat belajar di rumah. Asesmen kognitif saya laksanakan juga sebagai awal dari penyampaian pembelajaran materi teks prosedur untuk mengetahui kedekatan siswa atau pemahaman siswa terhadap teks prosedur yang akan dipelajari saat itu. Dari hasil asesmen diagnostik di kelas 11 Bisnis Digital 2, diperoleh hasil sebagai berikut seperti yang tergambar di dalam tabel. Nah, dari penyimpulan hasil yang diperoleh, ternyata muncul saat menjawab beberapa pertanyaan terkait pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik menginginkan kegiatan belajar yang menyenangkan dan tidak terlalu banyak tugas. Pada umumnya, peserta didik mengharapkan pembelajaran yang lebih seru dan lebih menghibur. Itu istilah yang mereka gunakan. Adapun akar permasalahan dari masalah yang muncul dalam kegiatan belajar bahasa Indonesia, menurut siswa karena terlalu banyak tugas. Tugas ini bukan hanya di mapel bahasa Indonesia, mungkin juga berbaur dengan tugas lainnya. Yang kedua, siswa merasa pengerjaan tugas ini sangat dikejar waktu terbatas dan tugas harus segera selesai. Yang ketiga, menurut mereka, pembelajaran bahasa Indonesia itu kurang seru, kurang menyenangkan, hingga kurang membuat mereka antusias dalam kegiatannya. Kemudian yang keempat, menurut mereka, pelajaran bahasa Indonesia jarang mengajak siswa untuk belajar keluar dari kelas. Dan terlalu banyak bacaan merupakan salah satu dari akar permasalahan kurangnya antusiasme siswa dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, alternatif solusi yang diambil oleh saya adalah yang pertama, menyesuaikan metode dan teknik mengajar agar lebih menyenangkan. Yang kedua, mengajak siswa belajar di luar kelas, terutama pada kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan karakteristik materi yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, lebih mengutamakan praktik dan menambah selingan pada kegiatan pembelajaran, misalnya dengan menayangkan video-video motivasi yang dapat membuat siswa bangkit motivasinya dalam kegiatan belajar bahasa Indonesia. Hasil pemecahan masalah menunjukkan bahwa harapan siswa untuk mendapat pelajaran yang menyenangkan itu dapat terpenuhi. Yang kedua, guru harus kreatif dan inovatif dalam menggunakan metode dan teknik mengajar agar tidak membosankan. Kemudian diharapkan kegiatan belajar bahasa Indonesia itu lebih sering praktik dan menghindari penugasan yang kurang bervariasi, karena tugas yang monoton biasanya membuat siswa kurang termotivasi. Demikian hasil pemecahan masalah dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan ke depan bisa melaksanakan kegiatan belajar yang lebih baik lagi.